Cobalah sejenak bertanya-tanya tentang variabel tak terbatas yang semuanya berkumpul dalam rantai keberuntungan buta untuk mendaratkan kamu di depan layar pada saat ini untuk menonton video ini. Bagi kamu, untuk ada sama sekali adalah suatu kebetulan seandainya orang tua kamu tidak bertemu atau jika satu sperma tertentu dari 100 juta tidak membuai satu telur itu, kamu tidak akan lahir. Tampaknya agak meresahkan bukan? Tapi itu hanya puncak gunung es karena seperti halnya umat manusia, keberadaan bumi dalam skema besar alam semesta juga tidak lebih dari sekedar kebetulan yang membahagiakan. Memang, planet kita berada pada jarak yang tepat dari matahari, memiliki inti yang cukup radioaktif untuk terus berputar dan menyediakan medan magnet, bulan yang cukup besar untuk menstabilkan rotasinya, lapisan ozon yang cukup tebal untuk melindungi kita dari radiasi, dan terletak di tempat yang aman, di tengah-tengah dua lengan spiral galaksi kita, Bima Sakti. Jika salah satu dari variabel ini berbeda, bumi dan umat manusia tidak akan pernah ada. Tapi seperti yang jauh lebih umum di alam semesta, planet lain tidak seberuntung itu dan jauh dari impian mendukung kehidupan. Dan banyak dari mereka cukup aneh untuk membuat astrofisikawan paling berpengalaman sekalipun ternganga kagum saat mereka mengejek hukum fisika dan mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apa sajakah dari planet-planet ini dan apa yang akan kamu alami jika kamu berada di salah satunya? Ingin tahu? Temukan lebih banyak, tahu lebih banyak. COROT-7b, dua neraka dalam satu, terletak di konstelasi Monceros yang berjarak sekitar 489 tahun cahaya dari bumi. Kedua sisi planet ini berbeda bak siang dan malam. Secara harfiah, planet ini 60 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada kita dengan matahari kita. Dan seolah-olah itu tidak cukup, ia terkunci secara pasang surut yang berarti bahwa ia berputar di sekitar bintang induknya dengan cara yang sama seperti bulan kita berputar mengelilingi bumi, yaitu dengan satu sisi terus-menerus menghadap ke arah cahaya dan sisi lainnya menghadap jauh, hilang dalam kegelapan. Nah, kita semua bisa menebak bagaimana akhir cerita ini, bukan? Sisi cerah planet ini mencapai suhu 4.700 derajat Fahrenheit yang cukup panas untuk melelehkan dan menguapkan batu, menyebabkan terbentuknya kerikil saat mengembun dan turun hujan dalam badai es yang dahsyat dan berbatu. Tetapi jika kamu terjebak di sisi lain planet ini, kamu pasti akan mengalami radang dingin karena bagian gelap dari planet bermuka dua ini dapat mencapai suhu 392 derajat Fahrenheit yang sangat rendah di bawah nol. Gliese 436b es yang terbakar. Planet ini adalah salah satu kontradiksi paling eksotis yang kita ketahui dan telah berulang kali berhasil membuat banyak ilmuwan terdiam. Ia mengorbit sebuah bintang yang terletak di konstelasi Leo dan menampilkan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya, es yang terbakar. Yang kamu dengar itu betul. Gliese 43936b hanya berjarak 2,5 juta mil dari bintang induknya yang terlalu dekat untuk kenyamanan, namun memiliki permukaan es yang tidak hanya tidak meleleh tetapi tetap menyala terus-menerus. Meskipun panas mencairkan es sesaat, ia ditarik kembali ke bentuk padat karena tarikan gravitasi yang kuat dari inti planet. 55 Cancri E, berlian selamanya. Jika kita menjumlahkan semua kekayaan yang pernah ada, itu akan seperti setetes air di lautan dibandingkan dengan nilai planet ini. Itu benar. 55 Cancri E yang 2 kali ukuran bumi dan terletak sekitar 41 tahun cahaya di konstelasi Cancer terkenal karena satu hal. Sekitar 1/3 dari planet ini adalah berlian yang dihasilkan dari karbon atmosfer yang bereaksi dengan panas dan tekanan dari bintang induknya. Apa yang layak kamu tanyakan? Sebuah potongan yang cukup besar, $26,9 non-nolion. Itu 26,9 diikuti oleh 30 nol. Jika kamu bertanya-tanya, sebagai perbandingan, PDB bumi tua kita yang baik pada tahun 2009 adalah sekitar $142 triliun, yang berarti planet berlian bernilai sekitar 200 kuadriliun kali lebih banyak daripada PDB bumi, dan hanya 0,2% dari berlian planet ini akan dengan mudah melunasi semua hutang yang dipegang oleh pemerintah dunia kita. TRES-2b Vantablack ditemukan pada tahun 2014 adalah salah satu zat paling gelap yang dikenal umat manusia.
yang menyerap hingga 99,965% cahaya yang jatuh di atasnya. Tetapi ada satu planet yang telah melakukan hal yang hampir sama selama beberapa miliar tahun. TRES-2b terletak sekitar 750 tahun cahaya dari tata surya kita di konstelasi Draco. TRES-2b adalah planet tergelap yang pernah ditemukan dan memantulkan kurang dari 1% cahaya yang jatuh di atasnya. Faktanya sangat gelap sehingga merupakan keajaiban menemukan planet ini karena cahayanya sangat langka. Namun masih menjadi misteri mengapa planet ini begitu gelap, sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Ini menimbulkan pertanyaan penting, berapa banyak planet yang kita lewatkan hanya karena terlalu gelap? Dan apakah beberapa di antaranya dekat ke bumi tidak seperti yang kita pikirkan? HD 189733b, Hujan Kaca, terletak 64,5 tahun cahaya dari bumi di konstelasi Vulpecula dan mungkin salah satu planet paling menarik dalam daftar ini. HD 189733b adalah planet tempat hujan kaca ke samping pada 7 kali kecepatan suara. Yang kamu dengar benar. Angin di planet neraka ini dapat mencapai hingga 5.400 mil per jam yang menyebabkan curah hujan anehnya jatuh ke samping. Atmosfer yang terkonsentrasi silika menyebabkan awan planet menghujani kaca cair yang mengeras saat jatuh. Angin HD 189733b mendorong kaca dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga pecahannya terbang di udara secara horizontal, mengiris semua yang ada di jalurnya. Kepler-16b, Tatooine di kehidupan nyata. Ingat planet Tatooine yang merupakan rumah bagi Luke Skywalker yang legendaris di Star Wars dan berputar di sekitar 2 bintang yang berputar bersama untuk membentuk sistem bintang biner. Bagaimana jika kami memberitahu kamu bahwa planet seperti itu benar-benar ada? Benar, Kepler-16b terletak 200 tahun cahaya jauhnya. Di konstelasi Cygnus di galaksi bumi sakti kita sendiri adalah planet yang berputar di sekitar sistem bintang 2 biner, seperti Tatooine. Tapi tahan dulu, kamu tidak akan menemukan droid Star Wars di sini. Itu benar, meskipun mungkin terlihat seperti Tatooine, Kepler-16b tidak dapat mendukung kehidupan. Ini karena atmosfernya terdiri dari hidrogen, metana, dan sejumlah kecil helium. WAPS-12b, telur. Planet ini hampir sama gelapnya dengan TRES-2b, tapi itu bukan fitur yang paling aneh. Terletak sekitar 1410 tahun cahaya di konstelasi Auriga. WAPS-12b sekitar 1,8 kali lebih besar dari Jupiter dan terlalu dekat dengan bintang induknya, hanya berjarak 2.115.000 mil. Gravitasi dari bintang induknya meregangkan planet ini menjadi bentuk lonjong memanjang seperti telur. Gliese 581c berada di pinggiran. Sekitar 20 tahun cahaya jauhnya di konstelasi Libra ada sebuah planet yang sangat mirip dengan COROT-7b bermuka 2 neraka, dikenal sebagai Gliese 581c. Planet ini juga terkunci dengan pasang surut dengan bintang induknya, dengan satu sisi mengalami panas terik dan sisi lainnya membeku dalam suhu di bawah 0 derajat. Namun, ada satu perbedaan antara kedua planet tersebut. Para astronom telah berteori bahwa seperti bumi, ia memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Bagaimana ini mungkin? Jawabannya sama mengejutkannya. Di antara 2 cuaca ekstrim di planet ini, terdapat sebidang tanah sempit yang disebut zona terminator, di mana suhunya mungkin tepat untuk mendukung kehidupan. WAPS-17b, kembung besar. Yang ini sedikit melenakan karena memiliki lebih dari satu kejutan untuk ditumpahkan. Terletak di konstelasi Scorpius sekitar 550 tahun cahaya dari bumi. WAPS-17b adalah anomali total sedemikian rupa sehingga kita tidak dapat mengetahui mengapa ia berperilaku seperti itu atau mengapa demikian, karena tidak seperti planet lain yang telah kita pelajari. Lantas, bagaimana dengan planet ini yang begitu aneh? Ia 2 kali lebih besar dari Jupiter, tetapi hanya setengah masanya, yang membuat kepadatannya cukup rendah untuk planet seperti itu. Itulah sebabnya ia dikenal sebagai planet kembung. Dan yang lebih anehnya lagi, ini adalah planet pertama yang pernah ditemukan yang berputar mengelilingi bintang induknya dalam orbit retrograde, artinya berlawanan arah dengan rotasi bintang induknya. Gliese 1214b, dunia air.
Ingat planet air dari film Interstellar? Yang satu ini sangat mirip. Terletak sekitar 48 tahun cahaya di konstelasi Ophiuchus. Gliese 1214b adalah dunia air besar yang berukuran 3 kali ukuran bumi, di mana air menyumbang 10% dari masanya. Sebaliknya, air bumi hanya menyumbang 0,05% dari masanya. Jadi, kita bisa menebak apa yang akan terjadi jika kita memutuskan untuk berenang di planet ini. Gliese 1214b diperkirakan memiliki lautan yang mencapai kedalaman 1.600 km. Sebagai gambaran, titik terdalam di lautan bumi adalah Palung Mariana yang kedalamannya hanya 11 km. Tak perlu dikatakan bahwa sebagai spesies yang baru saja menjelajahi sekitar 5% dari perairan kita sendiri, kita bahkan tidak dapat membayangkan kengerian apa yang mungkin ada di kedalaman planet samudra ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa, tonton terus ingin tahu, temukan lebih banyak, tahu lebih banyak.